Selamat pagi, saya Irene Selina, Doktor Muda Anestesiologi periode 4 hingga 17 Mei. Saya akan mempresentasikan tentang pain management hari ini. Jadi nyeri adalah pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan. Nyeri berkaitan dengan kerosakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerosakan jaringan. Nyeri juga berfungsi sebagai mekanisme proteksi, defensif, dan juga diagnostik. Sebagai mekanisme proteksi, rasa nyeri ini memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerosakan jaringan tubuh. Sebagai mekanisme defensif pula, nyeri memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau patah sehingga rasa nyeri ini bisa berkurang dan bisa mempercepat penyembuhan. Sebagai penentu diagnostik, nyeri ini dapat menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Dari mekanisme nyeri sendiri menunjukkan nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat-zat analgesik pada reseptor nyeri yang dijumpai pada lapisan superficial kulit dan juga jaringan di dalam tubuh. Rangkaian proses yang menyertai antara kerosakan jaringan sampai dirasakannya persepsi nyeri adalah suatu proses elektrofisiologik yang disebut sebagai nosisepsi. Dari proses fisiologis yang terjadi pada proses nosisepsi sendiri adalah yang pertama adalah transduksi ataupun transduction. Ini merupakan proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Diterusi dengan transmisi ataupun transmission yang di mana ini menyalurkan impuls dari saraf sensoris terus menyusul ke proses transduksi dan impuls ini akan disalurkan oleh serabut saraf A delta dan juga serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Seterusnya dilanjutkan dengan modulasi ataupun modulation, di mana ini adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke posteriornya cornu posterior medula spinalis. Dan terakhir adalah persepsi ataupun perception, di mana ini adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan juga unik yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai nyeri. Nyeri bisa diklasifikasikan kepada beberapa kategori, misalnya berdasarkan timbulnya nyeri ataupun etiologi ataupun intensitas nyerinya. Yang klasifikasi pertamanya adalah berdasarkan timbulnya nyeri. Dari klasifikasi ini ada beberapa jenis nyeri yang bisa diklasifikasikan. Yang pertama adalah nyeri akut, di mana sensasi ini terjadi secara mendadak ataupun sebagai respons untuk trauma. Kalau penyebab umum nyeri akut ini biasanya seperti kecelakaan, infeksi ataupun bisa juga pembedahan. Nyeri akut ini terjadi dalam periode waktu yang singkat, iaitu sekitar kurang dari 6 bulan atau 6 bulan dan biasanya bersifat intermittent dan tidak konstan. Apabila penyebab dasar diterapi secara rutin, nyeri akut ini akan cepat menghilang. Kedua adalah nyeri kronis ataupun juga disebut sebagai nyeri neuropatik, di mana nyeri ini adalah suatu ketidaknyamanan yang berlangsung dalam periode waktu yang lama, iaitu 6 bulan atau lebih dan kadang bersifat selamanya. Penyebab nyeri kronis ini seringkali tidak diketahui dan nyeri kronis ini terjadi akibat adanya kesalahan sistem saraf dalam memproses input sensoris. Nyeri kronis ini membutuhkan waktu yang lama dalam periode waktu pemulihan normal dibandingkan dengan nyeri akut.
Dan biasanya individu-individu yang mengalami nyeri kronis ini biasanya akan melaporkan rasa seperti terbakar atau sensasi kesemutan. Lanjut dengan nyeri alih. Nyeri alih ini adalah nyeri masukan dari organ dalam pada tingkat spinal, disalahartikan oleh penderita sebagai masukan darah kulit pada segmen spinal yang sama. Ataupun dalam kata lain, nyeri alih ini adalah nyeri yang berasal dari suatu bahagian tubuh namun dipersepsikan di bahagian tubuh lain. Misalnya, nyeri alih ini paling sering berasal dari dalam visera ataupun organ internal dan dapat dipersepsikan di kulit dan seterusnya adalah nyeri kanker, di mana nyeri kanker ini disebut sebagai hasil dari beberapa jenis keganasan. Nyeri ini menyerang dengan sangat hebat dan dapat dianggap intractable ataupun tidak dapat diatasi dan bersifat kronis. Selain itu, ada juga nyeri projeksi dan juga nyeri phantom, di mana nyeri proyeksi ini misalnya pada herpes zoster, di mana kerosakan saraf ini menyebabkan nyeri dialihkan ke sebancang bahagian tubuh yang diinervasi oleh saraf yang rosak tersebut. Selain itu, yang nyeri phantom ini adalah persepsi yang dihubungkan dengan bahagian tubuh yang hilang seperti pada ekstremitas yang diamputasi. Seterusnya, klasifikasi yang berdasarkan etiologinya. Yang pertama adalah nyeri somatik, di mana nyeri somatik ini dapat dideskripsikan sebagian nyeri tajam, panas, menyengat, yang dapat ditunjukkan lokasinya serta diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Seterusnya adalah nyeri visera, yang dideskripsikan sebagai nyeri tumpul, kram ataupun kolik yang terlokalisir, yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat dan juga perubahan kardiovaskular. Yang terakhir adalah nyeri kutaneus, yang dikarakteristikkan sebagai onset yang tiba-tiba dengan kualitas yang tajam atau menyengat, atau onset yang berlangsung perlahan dengan kualitas seperti sensasi terbakar. Ini bergantung dari tipe serat saraf yang terlibat. Reseptor nyeri kutaneus berakhir di bawah kulit. Klasifikasi berikut adalah berdasarkan intensitas nyerinya. Intensitas nyeri ini boleh ditentukan secara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan beberapa skala ataupun tes. Salah satu skala adalah VAS, iaitu Visual Analog Scale. Visual Analog Scale ini bisa digunakan untuk anak-anak yang lebih dari 7 tahun ataupun dewasa. Untuk tipe nyerinya adalah tipe nyeri yang terjadi pada saat ini. Untuk keuntungannya adalah VAS ini sederhana dan tidak tergantung bahasa dan juga mudah dimengerti. VAS ini merupakan skala yang berupa suatu garis lurus yang panjangnya biasanya adalah 10 cm dengan penggambaran verbal pada masing-masing ujungnya seperti angka 0 iaitu tanpa nyeri dan juga sampai angka 100 yang menunjukkan nyeri yang terberat. Nah, penilaian tersebut ini dilakukan oleh pasien sendiri. Untuk kerugian VAS ini, untuk periode pasca bedah, VAS ini tidak banyak bermanfaat kerana VAS ini memerlukan koordinasi dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Dan juga pada pasien dengan penglihatan yang terganggu, anak-anak ataupun orang dewasa dengan kognitif yang terganggu, ini tidak dapat menggunakan skala ini. Seterusnya adalah NRS ataupun Numerical Rating Scale. Numerical Rating Scale ini biasanya sama untuk jenis pasiennya, iaitu anak-anak yang lebih dari 7 tahun ataupun dewasa, dan tipe nyerinya juga harus berlangsung pada saat ini. Numerical Rating Scale ini adalah skala numerik dari 0 hingga 10, di mana 0 ini menunjukkan pasiennya tanpa atau bebas nyeri, sedangkan 10 adalah menunjukkan suatu nyeri yang sangat hebat. Untuk keuntungannya sendiri adalah NRS ini sederhana, tidak tergantung bahasa, mudah dimengerti,
dan juga tidak memerlukan koordinasi visual dan motorik. Untuk kerugiannya sama seperti VAS, iaitu NRS ini satu dimensi dan skalanya membatasi. Seterusnya adalah Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, di mana skala ini bisa digunakan untuk anak-anak yang 3 tahun, lansia dengan gangguan kognisi ataupun komunikasi, dan juga orang yang tidak bisa berbahasa Inggeris. Tipe nyerinya juga adalah tipe yang sedang berlaku pada saat ini. Skala nyeri ini tergolong mudah untuk dilakukan kerana bisa dilakukan dengan hanya dengan melihat ekspresi wajah pasien pada saat bertatap muka dengan kita tanpa kita perlu tanya keluhannya. Skala ini menunjukkan serangkaian wajah mulai dari wajah gembira pada 0, iaitu ini menunjukkan tidak ada sakit, sampai wajah menangis di 10, yang menggambarkan sakit yang terburuk. Pasien harus memilih wajah yang paling menggambarkan bagaimana perasaan mereka saat itu. Skala ini tidak memerlukan tingkat perkembangan yang sempurna ataupun kemampuan verbal dan pemahaman konsep yang tinggi. Skala ini sederhana dan juga mudah digunakan dan hanya diperlukan sedikit instruksi. Untuk kerugiannya adalah semua skala wajah belum tentu sesuai untuk semua audiens, dan juga kemampuan perbezaan jenis nyerinya pada bahagian tengah skala kadang sulit. Seterusnya adalah McGill Pain Questionnaire, di mana McGill Pain Questionnaire ini digunakan untuk pasien-pasien yang dewasa, dan juga tipe nyeri yang dinilai oleh MJQ ini adalah nyeri kanker ataupun non-kanker. Keuntungan yang didapatkan dari kuesioner ini adalah kuesioner ini dapat diandalkan, valid dan juga digunakan secara luas. Untuk kerugian kuesioner ini adalah kuesioner ini membuat indeks penilaian nyeri, dan kuesioner ini memerlukan kapasitas intelektual dan juga vocabulary yang cukup, dan juga mungkin tidak dapat digunakan untuk pasien dengan budaya dan juga bahasa yang berbeza. Seterusnya adalah catatan harian nyeri ataupun pain diary. Nah, catatan ini juga digunakan untuk pasien yang dewasa, dan tipe nyerinya adalah nyeri yang telah dialami dahulu. Catatan ini adalah catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan juga respons pasiennya sendiri terhadap terapi. Pain diary ini menunjukkan pasien ini akan mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan perilakunya. Misalnya, pasien itu melakukan aktivitas harian, tidur, ataupun mungkin melakukan aktivitas seksual, penggunaan obat, makannya, dan juga aktivitas rekreasi lainnya. Apakah mengubah nyeri yang dialami pasien? Untuk keuntungan sendiri, pain diary ini dapat diandalkan dan juga lebih akurat daripada ingatan atau memori saja untuk riwayat penggunaan obat yang sesungguhnya. Untuk kerugiannya, pain diary ini tergantung pada pencatatan yang akurat dan juga tergantung pada keterampilan verbal dan juga motorik. Seterusnya adalah konsep penanganan nyeri. Gambar ini menunjukkan WHO 3-step pain ladder, di mana pada dasarnya prinsip 3-step analgesic ladder ini dapat diterapkan untuk nyeri kronik maupun nyeri akut, iaitu pada nyeri akut mengikuti tangga ke bawah, iaitu 3, 2 dan 1, dan pada nyeri kronik mengikuti tangga ke atas, iaitu 1, 2, 3. Di mana yang pertama, pain persisting or increasing. Ini langkah awal untuk mengatasi nyeri, hendaknya menggunakan obat analgesik yang non-opioid. Untuk kedua, pain persisting or increasing, bila tetap nyeri, naik ke tangga, atau langkah kedua iaitu tambahkan obat opioid lemah. Dan ketiga, freedom from cancer pain.
Ini bila nyeri masih menetap, maka sebagai langkah ketiga disarankan untuk memakai opioid yang kuat. Analgesik untuk pain management sendiri terbagi menjadi dua, iaitu non-opioid dan juga opioid untuk nyeri sedang. Untuk analgesik non-opioid terbagi menjadi tiga, iaitu analgesik umum, NSAIDs yang non-selective COX inhibitor dan juga NSAIDs yang selective COX-2 inhibitors. Untuk analgesik umumnya seperti contoh adalah paracetamol ataupun aspirin. Yang non-selective COX-2 inhibitors NSAID-nya adalah misalnya ibuprofen dan juga ketoprofen. Bisa juga sama mefenamide dan juga ketorolac. Untuk NSAIDs yang selective COX-2 inhibitors adalah sebagai contoh celecoxib, parecoxib dan juga rofecoxib. Seterusnya, untuk analgesik opioid untuk nyeri sedang dibagi menjadi dua, opioid lemah dan juga opioid untuk nyeri berat, di mana opioid untuk nyeri berat ini terbagi menjadi tiga, iaitu morphine-like agonist, partial agonist dan juga mixed agonist-antagonist. Contoh obat untuk opioid lemah adalah seperti kodein, dan opioid untuk nyeri berat yang morphine-like agonist sebagai contoh adalah morfin, kodein, levorphenol. Untuk partial agonistnya adalah buprenorphine, dan juga untuk mixed agonist-antagonist adalah pentazocine, nalbuphine dan juga butorphanol. Berdasarkan WHO 3-step analgesic ladder, kalau perlu, pada setiap langkah bisa ditambahkan obat-obat adjuvant. Obat-obat adjuvant yang dimaksudkan adalah kortikosteroid. Ini adalah kortikosteroid ini memiliki efek antiinflamasi. Kedua adalah antikonvulsan, iaitu antikonvulsan ini bermanfaat untuk meringankan nyeri neuropatik. Untuk antidepresan juga hampir sama, iaitu bermanfaat untuk mengurangi nyeri neuropatik. Untuk neuroleptiknya, ini bermanfaat untuk membantu sindrom nyeri kronis, dan juga psikostimulannya ini digunakan untuk mengurangi sedasi yang diakibatkan oleh opioid. Sekian presentasi saya, terima kasih.